Anda melihat ada target kapan Garuda Indonesia ini akan bisa bergabung dengan holding Aviata? Saat ini memang teman-teman di Garuda Indonesia, saya melihat kita selalu berkoordinasi juga bahwa melakukan supaya banyak sekali upaya-upaya. Sebetulnya kita memang melihat ada persoalan finansial, tetapi upaya yang dilakukan oleh manajemen menurut saya lebih dari sekedar itu. Manajemen Garuda Indonesia mereview total daripada keseluruhan bisnis model kita, mereview juga fokus daripada bisnisnya, sekarang akan fokus kepada domestik dan kargo, kemudian juga mereview cost structure-nya, sehingga kita harapkan tidak hanya selesai dengan merestrukturisasi hutang, tetapi ke depannya Garuda Indonesia akan menjadi satu airlines yang sangat kuat ke depannya dan menguasai pangsa pasar domestik dan memberikan layanan yang akan jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, target daripada penyelesaian Garuda Indonesia ini kita harapkan pertengahan 2023 itu sudah selesai proses daripada restrukturisasi hutangnya, dan kita semua tentunya bangsa Indonesia juga berdoa, kami mengupayakan dan tentu saja manajemen Garuda Indonesia yang paling utama itu berupaya keras restrukturisasi ini berjalan dengan baik sehingga nanti tahun 2023 Garuda Indonesia akan menjadi satu perusahaan yang sangat sehat, sangat baik di dalam pelayanan dan servisnya, dan juga sangat fokus di dalam bisnisnya. Dan tentu saja ke depan kita harapkan akan menjadi profitable company juga tentunya. Kurang lebih demikian Mas Gibran. Ya, sangat menarik sebenarnya melihat bahwa potensi pariwisata juga sangat besar dan juga cukup besar juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Sebenarnya kalau kita berbicara soal rencana besar dari holding sektor aviasi dan juga pariwisata ini, ketika nantinya juga Garuda Indonesia masuk, tentunya anak usahanya juga ada Citylink, terus ada beberapa perusahaan BUMN aviasi lainnya dan juga tentunya yang ada di sektor pariwisata. Seperti apa sih nantinya ini saling terkoneksi untuk mendorong atau membooster juga pertumbuhan sektor pariwisata dan juga aviasi di dalam negeri, Pak? Terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita harus melihat bahwa fungsi daripada aviasi dan pariwisata Indonesia ini, company-company yang berada di dalamnya. Kita menyebutnya sebagai face of Indonesia. First engagement daripada orang ke Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di dalam aviasi dan pariwisata ini. Baik itu pastinya melalui penerbangan, kemudian juga di airport ini akan menjadi first impression-nya, kemudian juga hotel, kemudian destination-nya yang berada di bawah aviasi dan pariwisata, sehingga kita selalu menekankan hari ini transformasi fundamental yang kami lakukan adalah bagaimana mewujudkan bahwa perusahaan ini harus menjadi face of Indonesia. Nah, karena itu di airport berbenah menjadi tadi kita sebut bahwa harus menjadi berorientasi kepada service, tidak hanya kepada operation, tetapi put customer first. Kita sedang melakukan transformasi ini. Nah, inilah yang menjadi korelasi antara perusahaan yang berada di dalam holding ini, bahwa kita mengedepankan Indonesian hospitality. Nanti 122 hotel ini memang hospitality-nya tentu akan kita kira berbeda, bahwa ini adalah budaya Indonesia. Sarina sebagai retail Indonesia nanti juga akan memiliki satu ciri khas bahwa ini adalah budayanya Indonesia. Demikian juga nanti kita sedang membenahi Taman Mini Indonesia Indah, Borobudur, Prambanan, kemudian ITDC, kita juga sedang melakukan transformasi Mandalika dengan MotoGP dan lain-lain. Kita juga baru saja melakukan groundbreaking rumah sakit internasional di Sanur. Nah, ini semua nanti akan kita dorong dengan Indonesian Hospitality. Dan kita harapkan ini adalah yang pertama sekali BUMN memiliki holding yang bentuknya itu adalah ekosistem. Selama ini bahwa memang holding kita itu kan selalu bentuknya itu adalah hilir ke hulu, hulu ke hilir. Jadi dengan bisnis yang sama, tetapi di dalam holding aviasi dan pariwisata ini adalah ekosistem pariwisata. Dan yang kita tonjolkan di dalamnya adalah Indonesian Hospitality. Makanya nanti transformasi pertama di airport kita akan berubah menjadi Indonesian Hospitality. Yang kedua berikutnya adalah nanti di Sarina, kemudian juga di retail kita, dan di hotel-hotel kita yang 122, ini akan fokus kepada Indonesian Hospitality. Dan kita harapkan ini menjadi pendorong percepatan recovery daripada industri pariwisata Indonesia. Ini yang kelebihan daripada aviasi pariwisata ini, kita bisa meng-create event-nya. Seperti WSBK kemarin, World Superbike, kemudian kita juga sekarang menyelenggarakan MotoGP, kemudian kita nanti juga akan terlibat di G20, kita juga sedang membuat International Hospital di Sanur. Ini memang kita harapkan nanti, bahkan kita berharap juga nanti medical tourism ini akan sangat kuat menjadi pendorong bagi recovery-nya sektor ekonomi pariwisata Indonesia.